Shalom, damai sejahtera Kristus menyertai kita semua. Marilah kita teduh sejenak untuk merasakan hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang kudus dan mulia, dengan penuh kerendahan hati, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus dalam syukur dan sukacita. Pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Tenangkanlah hati dan pikiran kami di dalam kasih dan damai sejahtera-Mu. Berikanlah kami hikmat dan pengertian untuk memahami setiap firman-Mu, setiap maksud dan kehendak-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yohanes pasal 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita lupa sesuatu yang penting? Lupa membawa barang, lupa janji, atau lupa tugas yang harus kita kerjakan. Dalam kehidupan rohani pun kadang demikian. Kadang kita lupa bahwa Tuhan mengasihi kita. Kita lupa firman-Nya ketika menghadapi persoalan. Kita lupa bersyukur ketika keadaan berjalan baik. Karena itulah Yesus menjanjikan Roh Kudus. Dalam ayat ini, Roh Kudus disebut sebagai penghibur dan penolong. Salah satu tugasnya adalah mengajarkan dan mengingatkan kita akan semua yang telah Yesus katakan. Saudara, pernahkah saudara memasang alarm di ponsel saudara untuk bangun pagi? Ketika alarm berbunyi, alarm itu tidak bangun menggantikan kita. Tetapi, alarm hanya mengingatkan bahwa ada sesuatu yang penting yang harus kita lakukan segera. Namun, kita sendiri yang harus memutuskan apakah akan bangun atau menekan tombol abaikan. Demikian juga Roh Kudus. Ia bekerja mengingatkan kita melalui firman Tuhan, suara hati nurani, nasihat orang lain, dan berbagai peristiwa dalam hidup ini. Saat kita marah, Roh Kudus mengingatkan tentang kasih dan pengampunan. Saat kita takut, Roh Kudus mengingatkan bahwa Tuhan menyertai kita. Saat kita mulai menjauh dari kehendak Tuhan, Roh Kudus mengingatkan untuk kembali kepadanya. Pertanyaannya, apakah kita mau mendengarkan? Saudara, jangan sampai kita memperlakukan suara Roh Kudus seperti alarm yang terus diabaikan atau ditunda. Tuhan tidak memberikan Roh Kudus hanya untuk berbicara kepada kita, tapi juga menuntun kita hidup dalam ketaatan. Karena itu, marilah kita membuka hati untuk mendengar dan mengikuti tuntunan Roh Kudus. Sebab Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendirian. Roh Kudus hadir sebagai penolong yang setia, mengajar, membimbing dan mengingatkan kita agar tetap hidup sesuai kehendak Tuhan di tengah dunia yang tidak selalu baik-baik saja. Mari kita terus tekun untuk mendengarkan suara dan pimpinan Roh Kudus, membangun hubungan yang baik dan taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Terima kasih karena Engkau tidak membiarkan kami berjalan sendiri, tetapi memberikan Roh Kudus sebagai penolong, penghibur dan pembimbing dalam hidup kami. Ampunilah kami apabila sering mengabaikan suara-Mu dan lebih memilih mengikuti keinginan kami sendiri. Tolonglah kami agar peka untuk mendengar tuntunan Roh Kudus dan memiliki hati yang taat untuk melakukan kehendak-Mu. Kiranya Roh Kudus terus mengingatkan kami akan firman-Mu ketika kami menghadapi pergumulan, ketakutan,
pencobaan, maupun berbagai keputusan dalam hidup. Berikan kami kekuatan untuk hidup seturut dengan ajaran Kristus setiap hari. Ya Bapa, berkatilah kami pada hari ini, keluarga, pekerjaan, pelayanan, pendidikan, biar segala aktivitas yang kami jalani, semua itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Ajarkan kami rendah hati, ajarkan kami selalu setia, ya Bapa, di dalam iman pengharapan kami. Kami percaya Engkau juga berkuasa menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, menghibur yang berduka, dan memberi kekuatan bagi yang berbeban berat. Inilah doa kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami hanya di dalam kasih dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.